Menjadi saluran berkat di tengah penderitaan. Refleksi pagi 503. Rasul Yohanes yang sudah tua dibuang ke Patmos, pulau kecil tandus 60 km di barat daya kota Efesus. Ini terjadi pada zaman Kaisar Roma Domitian yang membenci kekristenan. Mari dengar kesaksian Rasul Yohanes di Wahyu 1 ayat 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Saudara-saudara, Rasul Yohanes adalah satu-satunya murid Kristus yang masih hidup dan merupakan pimpinan umat percaya pada waktu itu. Dia ditangkap dan dibuang karena iman pada Yesus Kristus. Walau menderita bersama dengan semua orang percaya, dia tetap tekun menantikan Kristus. Saudara-saudara, dibuangnya Rasul Yohanes yang sudah sangat tua ke Pulau Patmos tentu merupakan penderitaan bagi Rasul Yohanes dan juga bagi seluruh umat percaya pada waktu itu. Meskipun demikian, justru di dalam situasi penderitaan itulah Tuhan Yesus memberikan wahyunya. Di dalam rencana Tuhan, penderitaan dan kesulitan hidup dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya, sehingga Rasul Yohanes tetap menjadi saluran berkat bagi gereja Tuhan sepanjang abad dan tempat. Wahai umat Tuhan di Indonesia, janganlah gentar dan kecil hati dalam menghadapi penderitaan. Dalam kehendak-Nya, kita tetap bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi gereja, bangsa, dan negara bila kita tetap setia padanya. Mendengar suara Kristus bagi gerejanya. Refleksi pagi 504. Sewaktu di Pulau Patmos, Rasul Yohanes menerima perintah Tuhan yang disampaikan di Wahyu 1 ayat 10 dan 11. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Saudara-saudara, wahyu Yesus Kristus ini walaupun ditujukan untuk 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, tetapi karena angka 7 itu melambangkan sesuatu yang komplit dan sempurna, maka sebenarnya kitab Wahyu itu ditujukan untuk segenap gereja Tuhan di sepanjang segala masa di seluruh penjuru dunia. Saudara-saudara, dalam membaca kitab Wahyu, umat Tuhan di Indonesia harus selalu ingat bahwa Yesus Kristus, Sang Pemberi Wahyu itu adalah Allah yang berkuasa, Sang Kepala Gereja. Apa yang disampaikan oleh Sang Kepala Gereja tentu sangat penting karena Dia tahu segala pergumulan, problema, kelemahan, serta jatuh bangun gerejanya, termasuk gerejanya di Indonesia. Karena Yesus Kristus itu Maha Kuasa dan Maha Tahu, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan dari mata Kristus. Oleh sebab itu, wahai gereja Tuhan di Indonesia, mari kita membuka mata dan telinga rohani kita, dan mari kita dengar pesan Kristus dengan sungguh hati. Umat Tuhan pasti akan diteguhkan dan dikuatkan oleh kitab Wahyu ini.
Kristus menyertai gerejanya senantiasa. Refleksi pagi 505. Setelah Yesus Kristus memerintahkan Rasul Yohanes untuk menuliskan penglihatan yang akan dinyatakan kepadanya, maka Kristus kemudian menyatakan dirinya seperti di Wahyu 1 ayat 12 dan 13. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saudara-saudara, dalam penglihatan itu terlihat jelas bagaimana Yesus Kristus, Sang Anak Manusia itu, hadir dalam kemuliaannya di tengah-tengah ketujuh kaki dian emas, yaitu gereja Tuhan dari sepanjang segala abad dan tempat. Luar biasa, bukan? Saudara-saudara, gambaran Yesus Kristus di tengah-tengah 7 kaki dian emas adalah gambaran akan penyertaan Yesus Kristus yang hadir senantiasa di tengah-tengah kehidupan orang percaya di masa lalu, di masa kini, dan di masa datang. Masalahnya, apakah kita menyadari bahwa Dia selalu menyertai kita? Ada kalanya, di tengah gempuran arus permasalahan dunia, kita menjadi lupa akan penyertaannya dan malah menjadi takut, khawatir, pesimis, dan skeptis. Mari kita ingat bahwa terang kita pasti akan tetap menyala bila Kristus hadir di tengah-tengah kita. Di dalam penyertaannya pula, kita belajar untuk berani taat pada Tuhan dan berbuat baik, walaupun harus menentang arus dunia yang mau cari kepentingan diri semata. Menjaga gerejanya dengan firman-Nya. Refleksi pagi 506. Bagaimana gambaran Rasul Yohanes tentang Yesus Kristus yang menampakkan diri kepadanya? Mari lihat Wahyu 1 ayat 14-16. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Saudara-saudara, Yesus Kristus dalam kemuliaannya menjaga gerejanya bagaikan 7 bintang di tangan kanannya melalui pedang bermata 2 dari firman-Nya. Firman-Nya menjadi berkat bagi yang menaatinya dan kutuk bagi yang mengabaikannya. Saudara-saudara, gambaran kehadiran Yesus Kristus dalam segala kemuliaannya itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan bukan hanya manusia biasa saja. Melalui teguran dan pelajaran firman Tuhan, umat Tuhan selalu dijaga dan dekat di hati Tuhan. Melalui firman-Nya, orang percaya bertumbuh dan dimampukan untuk makin dekat dengan Tuhan dan membawa dampak konstruktif bagi komunitas orang percaya serta bagi masyarakat umum. Selain itu, melalui firman-Nya juga, umat percaya ditegur Tuhan untuk meninggalkan yang jahat dan melakukan yang baik. Melalui semuanya itu, nama Tuhan Allah saja yang akan dimuliakan. Wahai umat Tuhan, marilah kita selalu menyadari penyertaan Yesus Kristus melalui firman-Nya.
belajar mengenal Kristus dengan benar. Refleksi pagi 507. Apa yang terjadi bila seorang manusia melihat kemuliaan Tuhan? Ini yang dikisahkan Rasul Yohanes di Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudara-saudara, Rasul Yohanes begitu takjub dan gentar sewaktu ia melihat kemuliaan Tuhan, sehingga ia tersungkur menyembah. Dialah Kristus yang telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya, karena Dia telah menang dan menguasai sang maut. Di dalam Dia kita pasti kuat. Saudara-saudara, siapa Kristus bagi kita? Apakah Kristus yang kita kenal adalah sama dengan Kristus yang menyatakan diri kepada Rasul Yohanes di kitab Wahyu? Kristus adalah yang awal dan yang akhir. Artinya, segala sesuatu di dunia ini telah terjadi karena Kristus dan akan diakhiri oleh Kristus juga. Kristus juga disebut yang hidup karena Dia telah bangkit dan menang atas maut, sehingga orang percaya dapat hidup kekal bersamanya kelak. Pengenalan yang benar akan Kristus akan membawa orang percaya pada rasa takjub dan gentar akan kebesaran dan kemuliaan-Nya. Marilah kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus sesuai dengan yang dinyatakannya sendiri di Alkitab dan bukan sekedar berdasarkan pendapat orang saja. Kristus memelihara dan menjaga umat-Nya. Refleksi pagi 508. Apa arti penglihatan Rasul Yohanes tentang Kristus yang berdiri di tengah-tengah 7 dian emas dan memegang 7 bintang di tangan kanannya? Ini firman Yesus Kristus di Wahyu 1 ayat 19 dan 20. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Saudara-saudara, orang percaya harus bergembira dan teguhkan karena Kristus dan malaikat-malaikatnya selalu menyertai gerejanya di segala masa dan tempat. Hanya bersama Kristuslah gerejanya mampu berdiri tegar menghadapi segala tantangan. Saudara-saudara, di mata Kristus, gerejanya begitu berharga bagaikan kaki dian yang terbuat dari emas. Meskipun gerejanya di sepanjang segala masa dan tempat mengalami banyak tantangan, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, beserta malaikat-malaikatnya, pasti senantiasa hadir untuk memelihara dan menjaga umat-Nya. Bukankah ini kabar gembira bagi umat Tuhan? Sayangnya, seringkali kehadiran Kristus itu terabaikan, karena gerejanya mau bertindak semaunya sendiri dan tidak mau mendengarkan serta menghidupi apa yang telah diajarkan Kristus. Dian itu seharusnya membawa terang Kristus di masyarakat banyak, tapi sering terang itu tidak terasa. Wahai gereja Tuhan, mari kita mawas diri.